network. Nah, di sini berdiri sendiri gitu ya. Jadi dengan kata lain ya, local area network itu menggunakan jaringan telepon gitu ya, menggunakan jaringan telepon dan disambungkan ya oleh namanya kabel optik ya kan, atau disebut dengan optical fiber ya, atau juga dihubungkan dengan wireless ya, tanpa wire. Tapi kalau dia tanpa wire, yaitu adanya peranan dari satelit gitu ya, peranan dari satelit sehingga terkoneksi lah gitu ya antara local area network, wide area network, dan juga apa ya, microwave radiation yang menghubungkan kepada personel komputer maupun juga kepada telepon pintar ya, smartphone. Nah, di sini isu yang terkait dengan yang timbul ya, adanya dari wide area network dan juga local area network gitu ya, itu adalah bagaimana model organisasi. Nah, jadi kalau bicara model organisasi, kita bicara struktur organisasi dan juga topologi organisasi itu sendiri ya. Jadi atau juga model organisasi. Jadi model organisasi ada yang menyukai banyak cabang ya, atau juga banyak cabang, banyak aset gitu ya. Tetapi ada juga organisasi atau juga perusahaan yang dalam hal ini tidak menyukai gitu ya, dalam bentuk banyak cabang atau juga banyak induk ya, banyak anak perusahaan gitu ya. Tetapi cukup dihubungkan ya oleh yang namanya teknologi informasi tadi ya. Ya seperti misalnya Facebook gitu kan. Ya Facebook itu nggak ada cabangnya antar provinsi gitu ya, atau cabangnya di level Asia Tenggara misalnya ya, hanya ada di Singapura gitu ya. Itu menunjukkan ya organisasi model gitu ya, yang merupakan bagian dari meta isu yang besar saat ini gitu ya. Dan juga dampaknya ke strategi bisnis perusahaan gitu ya. Jadi teknologi, topologi jaringan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan juga berpengaruh terhadap perangkat keras dan juga perangkat lunak organisasi itu sendiri, dan juga berdampak terhadap integrasi yang namanya pada ERP ya. Apa itu ERP? Ya, Enterprise Resource Plan gitu ya. Enterprise Resource Plan ya, sistem sumber daya organisasi perusahaan ya, di mana menyatukan berbagai siklus akuntansi yang ada, mulai dari revenue cycle ya, kemudian juga expenditure cycle, kemudian production cycle, payroll cycle, dan juga general ledger and reporting system gitu ya. Dan pada akhirnya mendukung ya hubungan antara pelanggan itu sendiri ya dengan perusahaan dan juga dengan pemasok ya, semakin terkoneksi gitu ya, semakin terkoneksi ya berkat bantuan dari adanya ya hubungan antara LAN ya, wide area network, yang dihubungkan melalui telepon line atau juga fiber optik ini gitu ya. Nah, sehingga dengan topologi tersebut gitu ya, maka terciptalah yang namanya pemodelan, yaitu pemodelan dengan pelanggan yang bernama customer relationship management ya, berhubungan dengan ramalan permintaan ya, kemudian juga berhubungan dengan produk ya, sampai pada distribusi dan juga transportasi ya kepada pelanggan. Nah, ini yang ditimbulkan dari isu-isu besar gitu ya, baik itu ERP, hardware, bisnis strategi, sampai juga model organisasi gitu ya. Dan juga kita lihat ya di sini ya bagaimana evolusi dari perangkat keras akuntansi. Ya, jadi evolusi dari perangkat keras akuntansi ditimbulkan ya, artinya timbul dari terkait dengan topologi jaringan tadi ya, menimbulkan apa yang namanya web based budgeting ya, artinya alat penganggaran berbasis web
Ya, jadi alat penganggaran berbasis web mendukung konsolidasi sistem buku besar, gitu ya. Konsolidasi sistem buku besar dan juga pembentukan sistem pelaporan ya yang namanya pemodelan pelaporan menggunakan aplikasi yang namanya Crystal Report gitu ya. Jadi dengan adanya web-based budgeting tools gitu ya, maka program-program tersebut ya tercipta ya sifatnya paperless payable ya. Tidak lagi mendukung tidak lagi menggunakan banyak kertas yang dicetak gitu ya, atau juga terjadinya pertukaran data supplier sampai juga pertukaran data elektronik dan juga auto digital fax gitu ya. Dan berlangsungnya ya sistem gitu ya, yang namanya ya apa ya, baik itu sistem yang berhubungan dengan mekanikal, chemical atau juga divisi-divisi lain juga ikut terkait satu sama lain. Jadi memang dampaknya apa ya? Dampaknya boleh dikatakan multiple gitu ya. Artinya dampaknya efeknya efek ganda yang ditimbulkan gitu ya. Artinya bukan hanya dari sisi masalah pelanggan gitu ya, masalah akuntansi gitu ya, tetapi juga berhubungan dengan sistem produksi gitu ya. Apakah sistem kimia atau juga divisi-divisi lainnya ya. Nah, ini yang ditimbulkan dari pemodelan web berbasis web based budgeting tool ya. Nah, jadi dengan kata lain, aplikasi akuntansi yang dihasilkan gitu ya, itu modelnya model presentasi gitu ya. Artinya model presentasi sudah otomatis bisa di-download ya, kemudian otomatis ketika di-upload ditampilkan dan juga diproses gitu ya. Dan prosesnya juga secara logik ya. Logik di sini pengertiannya adalah ya dengan seperangkat apa ya pemrosesan dengan instruksi komputer ya secara logik sudah berjalan ya. Nah, sehingga topologinya kita lihat di sini ada ini sifatnya two tier, three tier, n tier ya. Jadi kalau dia sifatnya two tier, ya modulnya itu hanya modul presentasi dan juga modul database dan aplikasi ya, yang tergabung ya, atau three tier yang sifatnya dipisahkan, apakah dia model presentasi, model aplikasi dan juga model database. Sedangkan n tier ya di sini dipisahkan memang antara presentation layer, application layer dengan database layer, tetapi masing-masing dari application layer ini punya sub aplikasi ya atau juga sub layer lainnya ya. Nah, inilah bedanya antara two tier ya, three tier dan juga n tier terkait dengan kegunaan ya atau juga penggunaan dari aplikasi akuntansi. Nah, jadi nanti kita lihat contohnya memang sangat tergantung pada yang namanya di sini server ya. Di perkuliahan kita di awal gitu ya, bagaimana kedudukan server itu berperan besar ya. Jadi dia menghubungkan antara beberapa klien database administrator itu dihubungkan dengan servernya mengelola beberapa klien. Sedangkan browser server di situ juga menghubungkan dengan beberapa klien dengan berhubungan timbal balik ya dengan sistem aplikasi dan juga database aplikasi gitu ya. Dan ada juga web administrator di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini topologi aplikasi akuntansi gitu ya, itu berdasarkan 3 kategori gitu ya, yaitu kategori besar multinasional atau large multinasional atau juga besar, seperti misalnya apa? Aplikasi SAP gitu ya. SAP R3 itu biasanya banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan besar, bank, BUMN gitu ya. Ya, perusahaan-perusahaan besar yang dalam hal itu mengelola banyak cabang, banyak anak perusahaan, banyak modul, banyak kegiatan gitu ya. Biasanya menggunakan SAP. Jadi SAP itu secara kategorikal adalah kelompok large multinasional dan juga large saja ya. Nah, kalau aplikasi akuntansi yang skala menengah itu disebut dengan medium large dan juga small medium business ya. Medium large dan juga small medium business terdiri dari ya yang namanya grid plane ya kan, exact,
Hexacola, gitu ya. Ada yang pernah menggunakan ini, Best Software atau Transverse Open System. Nah, semuanya ini adalah aplikasi skala menengah. Kalau aplikasi skala kecil disebut dengan seperti misalnya Big Easy Accounting atau Mayo Accounting atau Peachtree Accounting ya, atau juga QuickBooks Accounting ya, atau juga NetSite Accounting. Ini sekarang memang pola lisensinya juga memang banyak berubah ya. Ada yang lifetime ya, ada yang setahun gitu ya. Biasanya sekarang udah setahun bayar, tahun kedua bayar, tahun ketiga bayar ya, seperti itu. Nah, kalau jadi berdasarkan topologinya inilah dia ya. Jadi yang terbesar memang atau juga yang paling mahal gitu ya, SAP lah ya. Yang terbesarnya kategori luck and luck ya. Oracle juga masih setara dengan SAP, arti skala luck ya kan. Nah, yang di seperti misal Great Plains, Enterprise Dynamics itu kan semuanya produk Microsoft ya. Itu skala menengah gitu ya. Tapi kalau udah skala kecil yang dihasilkan oleh namanya perusahaannya, Intuit, seperti QuickBooks atau juga Quicken atau Mayok tadi gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang apa sih modul-modul itu fungsinya? Ya, ada itu modulnya fungsinya fungsi mengelola aspek kebendaharaan. Kalau dia bendaharaan berarti tata kelola keuangan gitu ya. Ada yang modul produksi, yang mengelola sistem produksi. Ada yang mengelola pergudangan, ya warehouse. Ada yang mengelola project. Ada yang mengelola manajemen sumber daya manusia ya. Ada yang mengelola rantai nilai manajemen ya. Ada yang mengelola masalah supplier ya. Ada yang mengelola hubungan dengan pelanggan ya, customer relationship management. Dan modul-modul akuntansi yang tersaji ada sales order entry, account receivable, ya, purchasing, inventory management sampai pada enterprise reporting, gitu ya. Dan beberapa modul tersebut dikostumisasi, gitu. Artinya disesuaikan ya dengan selera pengguna, yang namanya modifying functionalities software database, gitu ya. Begitu juga bisa dikirim, bisa diekspor, bisa diimpor, gitu ya. Dan juga bisa di database kan malah di situs, gitu ya, yang namanya e-commerce modul. Jadi berupa berupa basis web dan juga web yang mendukung pertukaran data elektronik, customer relationship management sampai pada electronic marketplace dan juga exchange, gitu ya. Nah, inilah ya terkait dengan evolusi perangkat keras akuntansi, gitu ya. Jadi evolusi dari perangkat keras akuntansi itu ya kan, titik awalnya di mana? Ya titik awalnya tetap dari server tadi, gitu ya. Topologinya banyak dipengaruhi oleh LAN dan juga WAN, gitu ya. Dan juga jaringan telepon dan juga jaringan nirkabel tadi, gitu ya. Nah, itulah luar biasa ya dampak dari topologi jaringan tadi turut mengubah gitu ya kegiatan perusahaan ya, kegiatan organisasi yang dulunya itu belum dikenal ya. Artinya kedudukan server ini makin penting sekarang ini. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan dari sekalian. Ada? Silakan. Ada? Cukup jelas? Oke, baiklah kalau cukup jelas, itulah ya materi kita tersampaikan hari ini, gitu ya. Dan kita sambunglah ya di minggu depan lah. Dan minggu depan itu sudah siap semuanya